akbar, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita diberikan kesehatan ya, lalu kemudian kita bisa bersilaturahim di sini dalam acara kesayangan kita, yaitu Berita Islami Masa Kini. Waduh, saya udah lama nih kayaknya nih gak syuting sama Iya nih. Udah lama, udah hampir 1 bulan gak ketemu AA, tapi tetap cerah, tetap seger kayak biasa. Biasanya nontonnya di Berita Islami aja dari rumah. Iya, karena akan ketemu dengan para pemirsa yang udah nungguin ya. Iya dong, ya? pastinya. Dan tema kali ini menarik banget loh, A. Tema yang mau kita bahas itu tema yang sakitnya tuh di sini nih. Sakitnya tuh di sini. Kita akan bicara mengenai perselingkuhan dalam kacamata Islam. Aduh, kalau udah ngomong selingkuh tuh rasanya, aduh jangan sampai ya. Jangan. Makanya pemirsa, kita mau langsung lihat aja nih tentang liputan perselingkuhan dalam Islam. Ini dia tayangannya. Jika cinta dia, jujurlah padaku, tinggalkan aku di sini. Perselingkuhan dalam pandangan Islam. Dalam kehidupan berumah tangga, setiap orang pasti mendambakan kehidupan rumah tangganya harmonis tanpa ada masalah yang berarti. Namun kenyataannya, setiap hubungan tidak selalu berjalan mulus sesuai yang diharapkan. Ada saja masalah yang terjadi dalam suatu hubungan. Maka ketika masalah itu datang, bagi sebagian orang ada yang memilih untuk lari dari keadaan tersebut dengan mencari orang lain sebagai penghibur hatinya, yang biasanya berujung pada perselingkuhan. Ya, jenuh, sering ribut, dan tak lagi cocok kerap menjadi alasan klise seorang berselingkuh dan sejuta alasan lainnya untuk pembenaran perselingkuhannya. Setiap orang punya potensi dan kesempatan untuk berbuat selingkuh. Jika tertarik dengan seseorang lalu memperhatikannya, mengaguminya, mencoba membangun komunikasi, kemudian terjadi komunikasi yang intens dan muncul kesesuaian rasa, maka dari sinilah awal perselingkuhan itu dimulai. Pemirsa, berikut ada beberapa tahapan perselingkuhan yang kerap kali terjadi. Di antaranya, tahapan ketertarikan. Ya, tahapan ketertarikan dimulai dari ketertarikan secara fisik ataupun emosional. Dan karena tertarik pada seseorang tersebut, maka mulailah kita bercakap-cakap dan menjalin hubungan dengannya. Setelah itu kita mulai merasa tergantung dengannya dan kita merasa membutuhkannya. Saat dia tidak hadir, kita merasa tidak nyaman sehingga kita mulai menanti-nantikan dia. Setelah muncul rasa ketergantungan itu, mulailah proses saling memenuhi. Ya, kita merasa saling memenuhi kebutuhan emosional masing-masing. Misalnya, yang satu punya problem dengan keluarganya, lalu diceritakan kepada rekan yang dapat memenuhi kebutuhan emosionalnya, dan terus berlanjut. Perselingkuhan juga tidak selalu berarti hubungan yang melibatkan kontak seksual. Sekalipun tidak ada kontak seksual, tetapi kalau sudah ada saling ketertarikan, saling ketergantungan, dan saling memenuhi di luar pernikahan, hubungan semacam itu sudah bisa dikategorikan sebagai perselingkuhan. Dan ketika berselingkuh, seseorang akan merasa terjebak dalam situasi ini. Biasanya, mereka sangat sulit untuk menemukan jalan keluarnya karena tarikan arus perselingkuhan semakin kuat menjerat. Sehingga tak jarang, perselingkuhan yang ia lakukan akan berujung pada kehancuran rumah tangga. Nah, pemirsa, lalu bagaimana Islam memandang perselingkuhan? Berikut penjelasannya. Salah satu bentuk pintu mendekati berzina itu adalah melalui perselingkuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Quran Surah Al-Isra ayat 32. Dari ayat tersebut, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir Ibnu Katsir 550 berpendapat bahwa Allah melarang hamba-hambanya dari perbuatan zina dan larangan mendekatinya. Maka itu juga berarti bahwa Allah melarang mendekati sebab-sebab dan pendorong-pendorong perbuatan zina. Maka konsep perzinahan tidak hanya sebatas melakukan hubungan suami istri di luar nikah saja, tetapi termasuk dengan melihat sesuatu dan membicarakan sesuatu yang menjurus kepada perzinahan, seperti zina mata, zina lisan, dan zina anggota badan.
Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah telah menetapkan atas setiap Bani Adam bagian dari zina yang bisa dan pasti ia dapatkan, yaitu zina mata yakni melihat, zina lisan yakni berbicara, zina hati yakni hati yang berangan-angan, serta bernafsu dan merasuk ke dalam perasaan untuk menikmatinya. Pemirsa, cara penebusan dosa zina dengan selingkuhan sangatlah berat. Ya, mereka harus dilempari batu sampai mati. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ambillah dariku, Allah telah menjadikan bagi mereka jalan keluar. Jika berzina perjaka dengan gadis, maka hadnya dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Apabila berzina 2 orang yang sudah menikah, maka hadnya dicambuk 100 kali dan dirajam. Dan bagi seseorang yang telah merusak rumah tangga orang lain, maka ia bukanlah termasuk golongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti sabda Rasulullah dalam hadis yang berbunyi, siapa menipu dan merusak hubungan seorang hamba sahaya dari tuannya, maka ia bukanlah bagian dari kami. Dan siapa yang merusak hubungan seorang wanita dari suaminya, maka ia bukanlah dari kami. Hadis sahih diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Bazar, Ibnu Hibban, Al-Nasa'i dalam Al-Kubra dan Al-Baihaqi. Pemirsa, perselingkuhan memang kerap menimbulkan dampak buruk bagi pelaku dan orang-orang di sekitarnya. Dan berikut adalah beberapa dampak buruk dari berbagai sisi yang terjadi jika seseorang melakukan perselingkuhan. Di antaranya, secara sosial telah terbukti bahwa perselingkuhan bisa berbuntut kehancuran rumah tangga, dan otomatis rumah tangga yang hancur juga akan berdampak buruk untuk kehidupan anak-anak yang tidak bersalah. Menurut ilmuwan Italia dari University of Turin, pria maupun wanita yang tidak setia memiliki resiko lebih tinggi menderita sakit kepala atau aneurisma. Hal ini merupakan akibat bahwa orang yang berselingkuh cenderung lebih sering mengalami tekanan dan stres. Para peneliti dari University of Colorado juga mengambil kesimpulan yang mendukung bahwa selingkuh berbahaya bagi kesehatan tubuh seseorang. Perselingkuhan tidak hanya memberikan pengaruh buruk pada orang yang berselingkuh saja, namun orang yang diselingkuhi juga merasakan dampak negatif pada kesehatan mental mereka. Setelah mereka mengetahui bahwa pasangan mereka berselingkuh, mereka akan lebih sering depresi. Rasa dikhianati membuat mereka menjadi selalu ketakutan, dan dampak ini dikatakan sama dengan rasa depresi orang yang selamat dari kecelakaan mobil mengerikan. Seorang pelaku zina apalagi berzina dengan selingkuhannya, maka azabnya di akhirat sangatlah mengerikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ketika ia berjalan lalu sampai pada sebuah bangunan seperti tungku pembakaran, tiba-tiba beliau mendengar suara gaduh dan teriakan. Lalu Rasulullah menengoknya dan melihat ke dalamnya. Betapa terkejutnya karena ia melihat laki-laki dan perempuan telanjang dan keduanya didatangi nyala api dari bawah mereka hingga mereka pun berteriak-teriak. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya pada Jibril dan Mikail, siapa mereka? Dijawabnya bahwa laki-laki dan perempuan yang berada di tempat seperti tungku pembakaran itu adalah para pelaku zina. Na'udzubillah min dzalik. Pemirsa beriman, dari penjelasan tadi, maka jelas sudah Islam sangat melarang perselingkuhan apalagi berujung ke perbuatan zina. Dan perselingkuhan bukanlah jalan keluar jika terjadi masalah dalam hubungan rumah tangga. Komunikasi yang terbuka dan intens antar pasangan, insya Allah bisa mengurangi benang kusut dari masalah rumah tangga. Namun jika solusi terakhir yang harus ditempuh adalah perceraian, hal itu tetap lebih baik daripada harus melakukan perselingkuhan yang banyak menimbulkan dampak buruk dan menyebabkan dosa. Wallahu a'lam bishawab. Terang saja terlihat di mataku, pengkhianatan ada di depanku. Bagaimana kini ku kan percaya kamu terlalu jahat perlakukan diriku sekejam ini. Tuh kan, siapa bilang selingkuh itu indah? Selingkuh itu bikin repot pemirsa, Ya, repot yang dampaknya sosial dan juga nanti di akhirat, waduh siksanya. Serem banget Nauzubillah min ya. dzalik.
Ya benar, walaupun ngerasa selingkuh, kita selingkuhnya nggak ngapa-ngapain kok, tidak melakukan kontak seksual atau apapun itu, tapi sudah menyakiti perasaannya itu loh yang dibilang tadi sakitnya di sini. Karena orang yang diselingkuhi juga itu ngerasain beban yang berat sekali. Jadi bagaikan tadi korban kecelakaan besar, tapi dia terbebas dari musibah itu. Jadi traumatisnya seperti itu. Emang trauma banget, saya pernah soalnya diselingkuhin. Oh nggak boleh curhat di sini. Tahu banget rasanya. Dan itu kan jadinya zolim ya. Jadinya zolim. Tapi harus klarifikasi ini maksudnya dulu sebelum menikah. Oh iya dulu sebelum menikah. Iya. Setelah menikah Ntar semuanya banyak yang tenang. telepon Mas Hanung lagi. Oh enggak sih. Oke baik, ini temanya agak sensitif, lebih baik kita pindah ke tema lain ya, ntar salah ditangkap lagi. Selesai. Oke baik pemirsa, untuk yang selanjutnya nih mungkin banyak keluarga kita juga atau mungkin kita yang baru pulang dari haji. Setelah ini kita ada pembahasan tentang haji. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar.